Aidil, Dewa, Azira, kita semua ya. Oke, siap kan? Bersiap. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baca doanya. Hari ini ya materi kita yaitu tentang gerak jatuh bebas. Yaitu materi kita tentang gerak jatuh bebas atau disingkat dia dengan GJ GJB, gerak jatuh bebas. Ya, jadi ini dia. Ada 7 item yang harus kalian pahami tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan grafik di dalam video, kalian mampu memahami peristiwa gerak jatuh bebas. Seperti apa kegiatan pembelajaran menggunakan media demonstrasi. Ya, tadi ini mampu menjelaskan konsepnya demonstrasi apa. Misalkan batu kalau jatuhkan dari atas ke bawah, kamu lepas, kan kamu naik lepas, kamu lepaskan ke bawah. Oke, yang ketiga, keempat, 5, tapi ada 6 poin di situ. Ya, ada 7 poin. Di minggu lalu kita masuk tentang GLB dan GLBB. Mereka sama bapaknya. Silakan. Oke, kenapa bisa dikatakan GLBB? Apanya yang berubah? GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Dia berubah tapi secara beraturan. Apa yang berubah? Itu adalah harga fee-nya. Apa tuh fee? Kecepatan. Kecepatan yang berubah. Maka pada GLB ataupun GLB akhir atau P1, P0 ini adalah kecepatan mula. P1 adalah kecepatan yang berubah. Misalkan benda bergerak pada saat T1 sekon kecepatannya 40 km per jam, ya. Kira-kira 3 sekon kemudian kecepatannya bertambah menjadi 60 km per jam, dan berikutnya bertambah lagi menjadi 80 km per jam. Jadi dia berubahnya itu secara beraturan dengan pelipatan yang tetap 20. Kalau berarti berubah dari 40 ke 50, dari 50 ke 30, dari 30 ke untuk gerak jatuh bebas. Kira-kira kalian pernah nggak mengalami ataupun tahu gerak jatuh bebas? Pernah? Beberapa bulan lalu kita panen durian kan? Siapa yang pernah jaga durian? Apa yang jatuh? Oh, jatuh itu. Kenapa? Durian tadi lepas dari tangkainya. Ini tangkai dari pohon, itu tangkai dia. Karena enggak, maka dia akan jatuh. Ini dikatakan gerak jatuh bebas. Kenapa kita sadari gerak jatuh bebas? Kenapa kita bisa bergerak yang ke bawah? Apa yang menyebabkan dia bisa kembali ke bawah? Iya, karena ada gravitasi udara. Jadi di sini percepatannya, kalau untuk percepatannya ini nanti dipengaruhi oleh nilai gravitasi. Semangat, karena di jam-jam terakhir yuk kita stretching dulu. Setelah stretching baru kita masuk ke pembelajaran. Siap? Gampang ya semua ya. Oke, materinya ada.
mensubstitusikan V0 sama dengan 0, A sama dengan G, dan S sama dengan delta H, kita peroleh rumus untuk nilai perubahan ketinggian atau delta H. Oke. Dari sini bisa dipahami gerak jatuh bebas itu? Bisa? Jelas itulah gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas, gerak vertikal ini selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak. Ya kalau untuk gerak vertikal kadang kamu seringnya lempar-lempar ke atas. Kamu lihat video tentang gerak jatuh bebas dan gerak vertikal. Ya sekilas kamu sudah bisa ambil konsepnya atau pemahamannya tentang gerak vertikal atau gerak jatuh bebas. Arah vertikal, arah vertikal itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Yang kedua kita menganalisis besaran-besaran fisika nanti pada gerak vertikal dan penerapannya dalam kehidupan pada sebuah apel yang jatuh. Ya, apel yang jatuh. Ya kalau tempat kita apa? Durian yang jatuh kan itu. Ya. Jadi gerak jatuh bebas itu adalah gerak sebuah benda yang jatuh dari sebuah ketinggian, ya, ketinggian tertentu dengan tanpa adanya gaya dorong, tanpa adanya kecepatan ataupun gaya dorong pada benda. Gerak jatuh apa tuh GLBB? Gerak lurus berubah beraturan. Apa aja? Rumus V0 tambah A kali T. Ini dia. Yang kedua, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 A kali 2A kali T kuadrat. Ini dia. Ini rumus pada GLBB. Kita bawa rumus pada GLBB ini ke rumus GJB, yaitu gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu dia hanya dipengaruhi oleh kecepatan, percepatan, waktu, dan tinggi. Ya, di sini. Jadi massa tidak mempengaruhi. Ya, massa nggak ada. Ya, hanya ada berapa? Apa tadi? Ada kecepatan, ada percepatan, ada waktu, terus tinggi ataupun jarak. Oke, sekarang rumus yang pertama ini kita rubah. Nah, pada GJB harga S ini diganti dengan H, yaitu tinggi. Ini ada S, ini ada A, ini ada S. Itu yang kita rubah. Oke, lihat ini. Yang pertama, rumus pertama, V sama dengan V0 tambah A kali T. Mana kita rubah? A-nya. Maka di sini V sama dengan V0 tambah G kali T. Ingat, gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya adalah 0. Maka di sini V sama dengan 0 tambah G kali T. Sehingga diperoleh V sama dengan G kali T. Ini rumus untuk mencari kecepatan akhir benda pada saat akan menyentuh tanah. Ini rumus yang pertama. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A kali S. Kita rubah. V kuadrat tambah 2A-nya kita ganti dengan S-nya kita ganti dengan tetap kecepatan gerak bebas V0-nya adalah 0. Maka V kuadrat sama dengan 0 tambah 2 G kali A. Maka V kuadrat sama dengan 2 kali H per I. Itu rumus yang kedua. Yang ketiga apa? Ini dia. Gerak jatuh bebas, yaitu S sama dengan V0 kali T, ya kan? V0 kali T tambah setengah A kali T kuadrat.
Ini yang ditanyakan V0 kali T tambah setengah B kali T kuadrat. V0 nya sama dengan setengah B kali T kuadrat. T kuadratnya apakah? T kuadrat sama dengan setengah H per E. Maka T akan T kuadrat kita cari. Kalau H-nya udah jelas, ini dia rumusannya. Nah, kalau T kuadrat sama dengan apa? H per E. Itu untuk jelasnya tuh deh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira. Jadi begitu benda jatuh, dengan kecepatan V0-nya adalah 0. Gerak dia jatuh, rap kembali. Ini tanah. Maka yang jadi pertanyaan, berapakah kecepatan akhir benda saat akan menyentuh tanah? Saat akan menyentuh tanah, sebelum menyentuh tanah. Kalau dia sudah menyentuh tanah, berapa kecepatannya? Ayo, berapa kecepatannya? 0. Ya kan? Kalau sudah menyentuh tanah sudah berhenti dia. Jatuh, jebuk, berhenti dia kan? Ya. Itu udah jatuh, udah sampai tanah. Oke, kalau sudah, sekarang coba bentuk kelompok ya. Tadi kan sudah kita bagi, sudah kita pilih, ya. Ini sudah bagi kelompok semua. Ini ada yang ada di situ. Ya, bukan kabinetnya, lihat. Ukurlah ketinggian benda yang akan dijatuhkan dari permukaan tanah menggunakan meteran yang tersedia dan dengan tinggi yang telah tertentu pada tabel. Lihat tabelnya berapa meter? Berapa meter? Di tabel bawah berapa meter tingginya? Ya, 2 meter. Letakkan masing-masing benda tersebut di ketinggian yang telah ditentukan dan telah diukur tingginya tadi. Jatuhkan masing-masing benda tersebut dari ketinggian yang telah ditentukan. Ya, dari percobaan kamu tulis di situ nanti berapa masa bendanya, kecepatannya berapa, waktu dia untuk mencapai kecepatannya berapa.
Waktu untuk diskusinya sudah siap semua? Sudah, kira-kira siapa yang ingin mempresentasikan? Oke, ya kelompok 5. Oke, yang belakangnya perhatikan ya. Ini kelompok 5 mau maju presentasikan. Nanti ada hal yang kurang berkenan yang masih ada yang kalian tanyakan. Oke, perhatikan. Variabelnya. Silakan kelompok 5 perkenalkan. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil percobaan kami. Amalan yang kami percobaan tadi, yang pertama kan ada yang mau bertanya. Oke, ada kelompok lain yang tanya. Ya, ini itu. Oke. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, pada saat belajar lulus bebas, hal apa yang paling besar mempengaruhi derajat lulus jatuh? Karena gaya gravitasi bumi. Ya, ini dari kenapa masa tidak mempengaruhi kecepatan berjalan kaki? Karena pada gerak jatuh bebas hanya ada 4 faktor yang mempengaruhinya, yaitu kecepatan gravitasi, waktu, dan tinggi benda. Ya, jadi ada semua. Jadi pertanyaan ini kenapa masa tidak mempengaruhi gerak jatuh bebas? Karena pada gerak jatuh bebas, gerak jatuh bebas itu masa tidak ada yang faktor yang mempengaruhi kecepatan, tinggi benda, gravitasi bumi dan waktu. Ya, tadi pertanyaan yang kedua, yang pertama tadi, hal apa yang paling besar mempengaruhi gerak jatuh bebas? Yang paling besar mempengaruhi gerak jatuh bebas adalah gaya gravitasi bumi. Kenapa? Ya, semakin besar gravitasi bumi, maka benda itu semakin cepat untuk jatuh ke bawah. Contoh misalkan Pak astronot yang pergi ke bulan. Di bulan sana tidak ada gravitasi, hampa udara, harus pakai oksigen, ya kan? Nah, begitu kita ke bulan, apa yang terjadi? Melayang. Air itu kalau kita jatuhkan, dia melayang dia. Kenapa? Karena tidak adanya gaya gravitasi bumi. Tidak ada gaya tarik ke bawah. Jadi setiap benda itu akan melayang. Jadi bayangkan, bisa kamu bayangkan, seandainya tiba-tiba ujung-ujung dah gaya gravitasi buminya hilang, gimana kita? Melayang kita, ngapung. Tahu ngapung? Itulah kuasa Allah. Makanya kita harus bersyukur. Oke, silakan. Dari penjelasan Bapak dari awal sampai ini tadi yang sudah melakukan percobaan, ada yang bertanyakan tentang gerak jatuh bebas? Ada nggak? Ada? Sudah jelas? Sudah. Nanti ada soal bisa? Bisa. Oke, kalau bisa itu di buku paket ada di halaman berapa itu latihan? Sudah? Ya. Oke, kamu kerjakan dulu tuh latihannya. Kurang lebih sekitar 15 menit. Oke, buka buku latihannya, buka buku latihannya juga itu kerjakan di buku paket. Buka buku paket yang di halaman yang ini. Oke, Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Oke, dadah.
1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Dan juga tadi kalian sudah mempresentasikan ke depan satu-satu, dan juga sudah tadi ada tanggapan. Ya, dari hasil percobaan yang kalian lakukan tadi dapat Bapak tegaskan lagi, itu bahwasannya dari hasil presentasi yang kamu paparkan itu sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan apa itu gerak itu bebas. Ya, teman, yang perlu Bapak tekankan sama kalian bahwasanya gerak jatuh bebas itu selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya fisika itu sebenarnya tidak sulit. Kenapa? Karena fisika itu selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, kamu itu sudah belajar fisika. Ya, contohnya kita belajar bebas. Kamu ambil buah jambu, blok jatuh ke bawah, itu gerak jatuh bebas. Kamu lempar ke atas, itu gerak vertikal ke atas. Kamu bilang, kamu ambil benda, kamu jatuhkan ke bawah, itu gerak vertikal. Tanpa kamu sadari. Kalian adalah siswa siswi SMA dan kalian. Masa-masa kalian ini adalah masa-masa untuk terus belajar dan belajar. Semakin kita bertambah ilmu, maka kita harus semakin teruslah belajar. Kenapa? Kunci kamu sukses harus belajar. Tidak ada yang orang sukses tanpa dia belajar dan sukses. Kunci sukses harus belajar. Belajar dari mana? Belajarnya belajar. Kenapa? Karena jelas. Ya, ayat Al-Quran yang pertama turun adalah apa? Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Artinya apa? Kita disuruh baca. Dengan kita membaca maka kita memperoleh ilmu. Kalau kita nggak baca, kita dapat ilmu. Ya, jadi terus belajar. Jangan pernah pas-pasan. Biasanya belajarlah. Ya. Jangan kelemahanmu itu menjadi ukuran bagi dirimu. Jadikanlah kelemahan kamu itu menjadi motivasi bagi dirimu. Contohnya kenapa? Siswa-siswa SLD itu SLD. Nah, mereka aja punya prestasi loh. Masa kita yang sempurna, yang lengkap, nggak ada prestasinya, kan Mak? Oke, untuk mengakhiri ya pembelajaran kita hari ini, ya semoga ilmu yang kita sampaikan, yang Bapak sampaikan sedikit banyak yang itu kalian paham, dengan bebas. Kita berdoa sebentar, dudukkan rapi, ya, rapi. Kita doa, kita mulai baca Al-Fatihah di dalam hari ini. Doa Al-Fatihah kita mulai. Selesai.